Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan pada topik ring of motion. Ya, jadi ketika pada materi sebelumnya kita belajar tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan ini ya, mobilisasi dan memberikan posisi. Sekarang akan kita belajar tentang ring of motion. Ya, bagaimana itu kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita supaya tonus otot, sendi dan sebagainya itu bisa berfungsi dengan normal. Ya, dalam materi kali ini kita akan ini yang membahas terkait mekanisme dari ring of motion, bagaimana kita melakukan ring of motion ya, dan kurang lebih materi tidak akan ini ya, kemungkinan tidak akan lebih dari 30 menit nanti ya terkait materi. Jadi kita lanjut ke diskusi. Misal nanti ada yang misalnya kurang jelas terkait ring of motion di sini ya. Baik, di sini kita lanjut kepada materi ini ya terkait definisi ring of motion di sini ya. Ya, ini ya kalau kita lihat dari definisinya ya. Ring of motion artinya ruang lingkup gerak sendi. Ya, jadi adanya ruang lingkup. Ya, jadi gerak sendi pun itu memiliki ini ya ruang lingkupnya. Ya, sehingga kalau di luar ruang lingkup tersebut tidak akan optimal atau malah tidak bisa nanti. Ya. Ruang lingkup gerak sendi adalah segenap gerakan yang dalam keadaan normal dapat dilakukan oleh sendi yang bersangkutan. Tadi ya. Jadi dalam keadaan normal itu bisa dilakukan. Semisal tidak normal gimana nurse nanti? Nah, nanti ada ambang batas masing-masing nanti ketidaknormalnya itu sampai yang mana? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari di sini. Ya, sini beberapa klasifikasi ya terkait pergerakan sendi di sini ya. Jadi berdasarkan klasifikasi pergerakan sendi dibagi dalam 3 kelompok ya. Ada yang tidak dapat bergerak atau sendi fibrosa atau sinartrosis ya. Nah, ini pada stura nih mungkin sudah sempat kita bahas ya. Sedikit bergerak ya atau pada tulang rawan di sini ya atau amfiartrosis ya. Nah, pada simbiosis pubis dan ada yang bisa bergerak luas ya di sendi sinovial atau diartrosis. Ya, ini klasifikasinya ya. Jadi ini contoh jenis pergerakan sendi sinovial ya atau dikatakan sendi peluru ya. Jadi bergerak ke segala arah jurusan ya. Seperti bola dalam lubang ya istilahnya ya. Ini ada seperti bulatan di sini ya. Nah, jadi sendi contohnya sendi panggul, sendi bahu ya. Contoh bisa kalian gerakkan kakinya ya, bisa kalian gerakkan bahu ya, muter-muter ya. Nah, jadi itu bisa gerak ke segala jurusan di sini ya, sendi sinovial di sini. Nah, ini ya, ada lagi terkait sendi ya, sendi engsel. Nah, kenapa dikatakan engsel ya? Mungkin seperti engselnya pintu di sini ya. Kalau kalian lihat di sini ya. Nah, jadi memungkinkan gerakan hanya satu bidang. Ya, jadi kalau pintu kan engsel tuh buka tutup ya, sama seperti siku ya, buka tutup. Siku kalian bisa diputer, ya, agak susah ya kalau sikunya diputer ya, bukan agak susah, nggak bisa malah. Ya, jadi bisa patah nih, bisa lepas nanti ya. Jadi bisanya hanya buka, tutup ya. Seperti itu kalau kita kiri dari sendi engsel di sini ya. Ada lagi namanya sendi putar. Ya, seperti apa sendi putar itu? Ya, bergerak memutar ya. Misalnya sendi antara tulang radius dan humerus. Nah, ini humerus dan radiusnya itu. Jadi misalnya hanya muter ya. Jadi seperti apa ya? Hanya diputar saja ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan sebisa mungkin dari sendi putar ini nantinya. Ya. Ada lagi ke sendi kindoloid ya. Jadi mirip sendi engsel tetapi dapat bergerak dalam 2 bidang lateral, ke belakang dan ke depan ya. Sehingga dapat bisa difleksikan, ekstensikan, abduksi, aduksi. Ya, bisa ke samping, ke tengah dan sedikit sirkumsisi juga. Ini pada pergelangan tangan ya. Jadi bisa agak muter, fleksi, ekstensi, ya aduksi, abduksi juga bisa. Ini pada ini ya sendi kindoloid ya di tangan ya di sini ya. Ada juga sendi pelana ya. Kenapa dikatakan pelana? Seperti pelananya kuda di sini ya. Nah, jadi banyak kebebasan bergerak. Misalnya sendi antara multangulum, mayus, dan tulang metakarpal ya. Pertama ya yang memungkinkan ibu jari berhadapan dengan jari-jari lainnya. Ya, sama seperti di tangan ya. Jadi ibu jari itu bisa bergerak ya. Jadi kalau menggunakan ini jari-jari itu bisa ya. Jadi bisa memungkinkan dan bisa
ini ya digerak-gerakkan nanti terkait sendi plana. Terus kenapa kita harus melakukan ring of motion? Ya, dites dulu nih sebelum kita melakukan ring of motion tuh, kenapa harus dites dulu? Ya, karena takutnya tadi ya ada tahanan atau ada masalah atau tidak bisa dan tidak boleh di ring of motion. Nah, sini ya. Jadi kita pastikan terdapat kelemahan dulu ya pada otot ya, ada kerusakan pada sistem saraf, ada gangguan pada tulang belakang, artritis juga. Nah, ini seperti apa nanti mekanismenya ya ini ya. Ini kalau kontraindikasi ya, bila mana kita tidak boleh melakukan PROM, misalnya adanya dislokasi atau ada fraktur, ada pos operasi di daerah tendon, ligamen, tulang ataupun kulit. Nah, jadi itu semua tidak boleh dilakukan ring of motion, tidak boleh dipaksakan juga. Sehingga harus kita pahami nih, ya kalau ada dislokasi, ada fraktur nggak boleh, malah takutnya tambah parah. Ataupun ada perlukaan nih di area tendon, ligamen, tulang ataupun kulit, sehingga takutnya akan memperparah kondisi ketika dilakukan ring of motion. Tujuannya apa ring of motion? Ya, yang pertama yaitu menjaga kondisi pasien untuk tetap pada pergerakan yang memungkinkan, jadi sehingga tetap bisa bergerak nih, ya memungkinkan ya walaupun di atas kasur masih bisa digerakkan nih nantinya. Selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan sendi dan otot. Ya, supaya tonus ototnya tetap bagus walaupun dia tirah baring ataupun tidak bisa bergerak. Ya. Dan untuk meningkatkan sirkulasi dalam otot ataupun persendian sehingga tetap terjaga sirkulasinya tetap bisa optimal sehingga nanti kalaupun misalnya mau berlatih bergerak sendiri itu tidak perlu berusaha payah dari nol ya, karena walaupun kalian tirah baring nantinya atau pasien tirah baring itu masih tetap dilatih sehingga sirkulasinya masih bagus dan optimal di sini. Rom pasif ya, apa sih rom pasif itu? Ya. Jadi ketika pasien tidak bisa melakukan gerakannya sendiri ya, jadi dibantu full oleh perawat. Nah, itu dikatakan rom pasif ya. Tidak dapat bergerak sendiri sehingga membutuhkan bantuan untuk menggerakkannya. Ya, misalnya dibantu gerakan kaki, tangan dan sebagainya. Itu dikatakan rom pasif. Kalau rom aktif kebalikannya ya, pasien dapat gerak dengan sendirinya, hanya kita memberikan contoh sehingga si pasien atau klien tersebut melakukannya dengan sendirinya ya. Jadi hanya pada rom aktif yang dapat meningkatkan kekuatan otot secara maksimal dan meningkatkan kinerja jantung dan paru-paru nanti ya, sama seperti senam itu ya. Namun senamnya itu di atas ranjang atau di atas kursi itu boleh ya, karena melihat dari kondisi dari klien atau pasiennya. Ini prinsip-prinsip dasar latihannya ya. Jadi pergerakan diuji atau diperiksa oleh terapis ya untuk menentukan adanya pergerakan di daerah sendi. Terus pergerakan sendi klien sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, faktor penyakit dan faktor genetik juga bisa mengaruhi ya. Setiap sendi tubuh mempunyai suatu lingkup pergerakan yang normal. Sendi-sendi akan kehilangan lingkup pergerakan sendi yang normal. Ini juga bisa menjadi prinsip dasarnya ya. Terus adanya kekakuan akan mengakibatkan suatu keadaan ketidakmampuan yang menetap, ini berbahaya ya, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain takutnya nanti ya. Hal ini sering terjadi pada kondisi neuromuskuler atau hemiplegia, itu kelemahan ya. Itu kalau biasanya habis stroke ya ada kelemahan lah, itu harus sering-sering dilatih terkait range of motion. Ya, itu ya. Latihan range of motion direncanakan dengan individu dengan sesuai dengan lingkup pergerakan yang bervariasi sesuai dengan pasiennya masing-masing ya. Karena perbedaan tubuh dan kemampuan serta golongan umur menjadi syarat tersendiri nanti. Ya, kalau tua-tua nanti pasiennya kliennya tua, kalian paksakan untuk rom yang ini ya yang harusnya dilakukan pada yang masih muda ya bisa nanti fraktur malah tulang. Ya kan berbahaya nanti. Ya. Latihan ROM dapat dilakukan kapan saja, di mana keadaan fisik tidak aktif, ya bisa ya kapan aja ya, yang tergantung kliennya berkenan atau tidak nanti ya. Dan latihan disesuaikan dengan keadaan klinis klien. Ini penting ya, karena tadi ya terkait kontraindikasinya itu harus dipahami oleh si perawatnya atau yang si terapisnya nantinya. Ya, ini gerakan-gerakan pada ROM ya di area neck, leher, di belakang ya, tangan, elbow ya di daerah pundak ya, di shoulder ya, ada di hip ya, di area siku ya, ini di kaki atau di pergelangan kaki juga bisa dilakukan terkait gerakan ROM ya. Nah, lebih jelasnya nanti bisa kalian cek di video terkait range of motion nanti ya, bisa kalian cek nanti terkait praktikumnya ya.
Ini contoh-contohnya ya. Nah, kalau di shoulder ya, di bahu ya, pergerakannya ya bisa fleksi ekstensi sampai ini ya ke belakang sampai 180 derajat, 90 derajat juga bisa ya. Elbow ya, siku ya. Nah, bisa fleksi ekstensi saja ya. Fleksi ekstensi ya, diluruskan, ditekuk seperti itu ya. Nah, di wrist, di ini pergelangan tangan ya bisa kiri, kanan, ya bisa ke atas, ke bawah, di pergelangan tangan bisa diputar juga ya. Tergantung terkait latihannya nanti. Ya, ada radial fleksi, ulnar fleksi, ya, ada hyper extension, ada fleksi ya. Itu nanti yang bisa teman-teman lakukan. Nanti bisa kalian coba sendiri ya. Nah, jadi rom aktif sendirilah nanti. Ya, ini di hip ya, panggul ya. Bisa dikataskan, bisa dibawahkan nanti ya. Ada yang kaki ya, lutut nih. Nah, ini bisa ditekuk, bisa diluruskan ya, ditekuk, diluruskan ya. Nggak bisa diputar ya, bisa patah nih kalau ini ya, hati-hati ya. Nah, ini ankle ya. Nah, kakinya ya, ankle-nya bisa kiri kanan ya, ke bawah ke atas ya. Sama seperti tadi ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait materi range of motion. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjut diskusinya ya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.